Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang eksistensi Tuhan terhadap evolusi manusia atau penciptaan manusia. Saya sendiri Sakina sebagai moderator sekaligus pemateri pada presentasi kali ini. Mungkin anggota dari kelompok 1 itu adalah Neili Amira Firdaus, Wisnu Arya Bisma, Faisa Akmal, Dianita Tri Rahmawati, Narendra Mangkala Suryo, Fawas Asahara Syafa, Fatimatus Sahro, dan Arifatus Fitriani. Mungkin kepada pemateri pertama saya persilahkan. Dari pertama, unsur-unsur penciptaan manusia, di mana pemikiran tentang penciptaan manusia ini sebenarnya sudah ada sejak lama, dimulai dari pemikiran filsafat, pemikiran yang dilandaskan pada Al-Quran dan hadis, kemudian pemikiran berlandaskan pada wahyu dan akal. Pemikiran ini tidak terbatas pada manusia saja, tapi meluas kepada asal mula alam semesta, benda-benda yang ada dalam alam semesta, serta akhir dari alam semesta. Berikut adalah filosof dari berbagai tahun. Filsafat pertama dimulai dari filosof Yunani, kemudian berkembang ke filosof Islam dan dunia pengetahuan. Filosof Yunani selalu memikirkan permulaan alam sebatas hanya mengatur atau menyusun materi pertama yang tidak mempunyai awal seperti Tuhan. Semua wujud tersusun dari sebab akibat penciptaan, dan yang diciptakan Tuhan dan materi secara bersamaan. Mereka memikirkan murni dari hasil akal. Kedua ada Simandros tahun 640 hingga 546 sebelum Masehi. Beliau memberikan pemikiran filsafatnya tentang asas pertama alam semesta, yang ia tidak menentukan kepada salah satu unsur yang bisa diamati oleh panca indera, tapi ia menentukan dan memilih pada sesuatu yang tidak dapat diamati oleh panca indera, yaitu yang tak terbatas. Kemudian yang ketiga Heraklitus tahun 544 hingga 484 sebelum Masehi, di mana alam semesta selalu bergerak dan bergerak itu akan melahirkan perubahan. Menurutnya, yang mendasar pada alam ini bukan bahannya, tapi prosesnya yang selalu mengalir, yang dampak dari pandangan tersebut implikasinya kebenaran itu bisa berubah. Adil hari ini belum tentu adil besok. Keempat, filosof Anaxagoras kurang lebih tahun 499 hingga 420 sebelum Masehi, yang memberikan pemikiran tentang terbentuknya dunia adalah karena atom-atom yang berbeda bentuk saling terkait dengan bantuan angin puting beliung sebagai penggeraknya. Semakin banyak atom-atom yang bergerak akan menimbulkan atom padat atau pusat gerak. Kemudian filosof Socrates tahun 469 hingga 399 sebelum Masehi, lebih mengarahkan objek pemikiran kepada perhatian manusia. Ia memberikan pelajaran kepada para muridnya dengan cara berdialog dengan tujuan mengupas tentang kebenaran semu yang menghinggap pada muridnya. Dalam mendobrak pengetahuan semu tersebut, ia terinspirasi pekerjaan yang dilakukan ibunya dalam membantu kelahiran bayi. Teknik yang dipakai dalam pengetahuan itu disebut dengan majestik, dengan cara melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang jelas dari bermacam-macam corak dari jenis yang sama. Dalam mencapai keutamaan moral, harus dilalui dengan pengetahuan yang sejati. Manusia yang sempurna adalah manusia yang mempunyai kebajikan dan moral yang tinggi karena berbagai manusia tersebut telah memiliki pengetahuan yang sejati. Kemudian Martin Heidegger Herbert V. Gilbert tahun 1889 hingga 1976
Heidegger sintesis dari subjek dan objek yang berupa dunia manusia yang ia sebut dengan Innerweltsinn. Jalan yang pertama untuk memahami manusia adalah memahami realitas dunia manusia sendiri, tempat manusia menciptakan diri dan dunianya, serta diciptakan oleh diri dan dunianya. Manusia pada mulanya berada dalam kondisi lari dari dirinya sendiri dan terperangkap dalam eksistensi anonim dan tidak otentik. Heidegger menyatakan kecemasan adalah kondisi mencekam di mana manusia berhadapan dengan ketiadaan. Hakikat dari manusia itu terdapat 4 aliran. Yang pertama, aliran serba zat atau materi, di mana alam ini adalah zat, sedangkan manusia adalah unsurnya, maka hakikatnya manusia itu adalah zat atau materi. Yang kedua, aliran serbaru, ketiga aliran dualisme, dan yang keempat aliran eksistensialisme. Unsur-unsur penciptaan manusia. Zuhairini mengutip pendapat Profesor Frijarka SJ berpendapat bahwa pandangan tentang badan manusia terdapat 4 pandangan, yaitu yang pertama idealistis, kedua materialistis, 3 musuh dari roh, dan 4 jasmani yang dirohanikan atau rohani yang dijasmanikan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu penciptaan manusia menurut Al-Quran. Dalam penciptaan manusia menurut Al-Quran terdapat orientalisme mengenai sejumlah rumusan yang berbeda-beda menyangkut penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Ada ayat yang mengatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, tembikar, saripati tanah, saripati air yang hina, air yang tertumpah, dan mani yang terpancar. Bila dia mati lebih dalam, dapat disimpulkan bahwa manusia berasal dari 2 jenis, yaitu dari benda padat dan benda cair. Benda padat berbentuk tanah yang sudah mengandung air atau tin, tanah liat. Benda cair berbentuk air mani. Pada surat Ali Imran ayat 59 berbunyi, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Ia menciptakannya dari tanah, kemudian ia berkata padanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa penciptaan Nabi Isa alaihissalam sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yaitu sama-sama dari tanah. Penciptaan Nabi Isa alaihissalam memang dari unsur sel telur yang berasal dari ibunya. Tetapi perlu diingat bahwa sel telur itu berasal dari darah, sedangkan darah dari makanan dan makanan tumbuh dari tanah. Maka Nabi Isa alaihissalam juga berasal dari tanah. Lalu penciptaan manusia dari sal-sal juga terdapat pada surat Al-Hijr ayat 25, dan sungguh kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Sal-sal sendiri adalah tembikar kering yang berongga yang dibuat dari tanah sehingga mengeluarkan bunyi bila ditiup atau diayunkan. Benda itu menurut Al-Quran dibuat dari hama, yaitu tanah liat yang sedikit berbau. Tanah itu dibentuk menjadi sal-sal tersebut. Kata tersebut diulang 3 kali di dalam Al-Quran. Allah menciptakan asal manusia dari Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam diciptakan dari sal-sal, yaitu tanah yang kering yang terdengar bunyi darinya. Sal-sal itu bermakna bunyi. Jadi Nabi Adam diciptakan dari sal-sal, yaitu tanah kering, tidak karena dibakar. Lalu untuk penciptaan manusia dari tanah yang sudah mengandung air terdapat pada surat As-Sajdah ayat 7 yang
yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Maksudnya Nabi Adam alaihissalam sebagai bapak manusia diciptakan Allah dari tanah. Kata tin itu dapat dikatakan tanah yang bercampur air. Sedangkan anak cucu Adam berasal dari air mani. Air mani itu berasal dari makanan. Makanan itu berasal dari hewan dan tumbuhan. Hewan pun mengambil makanan dari tumbuhan. Jadi tumbuhan berasal dari tanah yang bercampur dengan air, yaitu tin. Adam diciptakan dari tin sehingga menjadi penampakan dan bentuk yang sangat indah. Allah yang menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dari tin, kemudian dibentuk sedemikian rupa dan disempurnakan. Jadi pada kesimpulannya dari pembahasan di atas bisa kita ketahui bahwa beberapa istilah memang menunjukkan makna tanah, akan tetapi ada beberapa makna atau sifat tambahan dari tanah tersebut. Oke, mungkin lanjut ke materi ketiga tentang penciptaan manusia menurut hadis. Di sini saya mengutip dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi oleh Ustadz Anas Burhanuddin nomor 4 tentang penciptaan manusia, di mana dalam hadis ini kita dapat mengambil beberapa garis besar dalam hadis ini, yaitu yang pertama penjelasan tentang proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya terjadi dalam 4 periodisasi. Nah, 4 periodisasi ini yaitu nutfah dalam bentuk sperma, alaqah dalam gumpalan darah, mudghah dalam gumpalan daging. Nah, ketiga periodisasi ini terjadi selama 40 hari, dan periodisasi keempat itu yaitu setelah ditiupkannya ruh ke dalam tubuh janin akan mengalami proses perkembangan dalam perut ibunya. Kemudian yang kedua, sebelum berumur 4 bulan, janin belum dapat dihukumi sebagai manusia yang hidup. Atas dasar ini, jika bayi itu keluar sebelum kandungan itu genap berumur 4 bulan, maka ia tidak dapat dimandikan, tidak dikafani, dan tidak pula disolatkan, karena ia belum dapat disebut seorang manusia. Sebaliknya, setelah kandungan berusia 4 bulan ditiupkan ruh padanya, maka setelah itu ia telah positif dihukumi sebagai manusia yang hidup. Jadi jika setelah itu kandungan tersebut keluar, maka ia diwajibkan dimandikan, dikafani, dan disolatkan seperti halnya manusianya seperti biasa. Kemudian adanya malaikat yang diberi tugas untuk mengurusi rahim kandungan, yaitu malaikat Al-Arham. Berdasarkan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diutuslah malaikat kepadanya, yakni malaikat yang diberi tugas untuk mengurus rahim. Selanjutnya, keadaan manusia telah ditakdirkan ketika ia berada di dalam perut ibunya, yakni telah ditakdirkan rezekinya, amalnya, ajalnya, dan apakah dia celaka atau bahagia. Selanjutnya, penjelasan tentang hikmah Allah, bagaimana segala sesuatu di sisinya telah ditetapkan dengan batas waktu tertentu, dengan takdir yang tidak dapat didahulukan dan diakhirkan. Nah, kemudian yang terakhir, setiap orang wajib merasa takut dan cemas, karena Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa seseorang beramal dengan amalan ahli surga hingga jarak dirinya dan surga hanya sehasta, lalu ia didahului oleh kitab takdir sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga ia memasukinya. Sehasta itu maksudnya dia lebih dekat lagi kepada Allah atau sejangkal. Mungkin next ke materi selanjutnya. Kemudian teori evolusi. Evolusi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang perubahan struktur dari makhluk hidup. Evolusi didefinisikan oleh Janus sebagai penurunan sifat melalui modifikasi. Sedangkan menurut Lasker, merumuskan evolusi sebagai perubahan-perubahan dalam pengayaan sifat keturunan dengan modifikasi yang berkelanjutan melalui tahapan waktu. Dan Campbell mendefinisikan evolusi sebagai perubahan komposisi genetik suatu populasi turun-temurun. Evolusi dipopulerkan pertama kali oleh ilmuwan Inggris Charles Darwin. Teori evolusi yang dicetus oleh Darwin sangat bertentangan sekali dengan kisah penciptaan manusia dan alam semesta yang dianut oleh masyarakat.
Darwin berpendapat bahwa manusia berasal dari makhluk-makhluk yang lebih rendah derajatnya, lalu berevolusi sampai bentuknya seperti sekarang. Sedangkan para agamawan berkeyakinan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang langsung diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk seperti sekarang tanpa melalui evolusi. Jadi terdapat dua pandangan yang dapat dikemukakan tentang bagaimana makhluk hidup muncul di muka bumi. Pandangan pertama menyatakan bahwa semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah dalam tatanan yang rumit seperti sekarang ini. Sedangkan pandangan kedua menyatakan bahwa kehidupan terbentuk oleh kebetulan acak dan di luar kesengajaan. Pandangan terakhir ini adalah pernyataan teori evolusi. Jika kita mengacu kepada data-data ilmiah, misalnya di bidang biologi molekuler, jangankan satu sel hidup, salah satu dari jutaan protein di dalam sel tersebut sangat tidak mungkin muncul secara kebetulan. Jadi, pandangan evolusionis tentang kemunculan makhluk hidup memiliki nol kemungkinan untuk diterima sebagai kebenarannya. Kemudian lanjut materi kelima, kaitan teori evolusi secara perspektif Al-Quran. Yang pertama, konsep teori evolusi manusia. Penganut teori behaviorisme berpendapat bahwa manusia sebagai homo mechanicus atau manusia mesin. Penganut teori psikoanalisis berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis, psikologis, dan sosial. Ide merupakan pembawaan sifat fisik biologi sejak lahir dan menjadi sumber energi yang memberikan kekuatan terhadap ego dan superego. Sedangkan manusia dalam pandangan teori kognitif berpendapat bahwa manusia adalah homo sapiens, yaitu manusia sebagai makhluk yang bereaksi secara aktif dengan lingkungannya, karena manusia merupakan makhluk yang berpikir. Kemudian yang kedua ada teori evolusi secara perspektif Al-Quran. Pandangan manusia disempurnakan oleh pendapat Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk mulia dan sempurna. Hal ini disebabkan manusia diberi potensi akal pikiran. Dengan akal pikiran tersebut, manusia dapat berpikir dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia diberikan potensi nafsu. Dengan potensi nafsu, jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan menciptakan kejelekan. Isyarat potensi kebaikan dan keburukan dalam diri manusia dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7-8, yang artinya dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Dari penjelasan ayat Al-Quran tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap manusia mempunyai potensi baik atau takwa dan buruk atau fujur. Selanjutnya, ada kontroversi penciptaan manusia menurut Islam dan ilmuwan. Secara asal-usul manusia yang dijelaskan dengan teori evolusi, khususnya teori Darwin, tidak dapat diterima oleh semua kalangan. Tidak sedikit ilmuwan yang menolak akan penjelasan jika manusia berawal dari kera atau seketurunan dengan kera. Terlebih lagi adalah ilmuwan agamawan atau ilmuwan dengan ilmu agama yang kuat. Mereka kurang sependapat dengan gagasan evolusi dan menilai jika penjelasan tentang sejarah asal-usul manusia melalui skema evolusi ini, seperti menyebutkan bahwa Meganthropus adalah nenek moyang Indonesia, telah menghilangkan atau mereduksi peranan Tuhan sebagai pencipta. Dikarenakan pada kitab suci Al-Quran sendiri disebutkan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam. Namun di sisi lain, penjelasan tentang sejarah manusia purba ini dianggap sebagai fakta dan dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama. Bagi kelompok yang mempelajari tentang evolusi, menganggap bahwa sejarah tentang bagaimana kemunculan manusia pertama kali di bumi tidak cukup hanya dijelaskan sebagai hasil ciptaan Tuhan. Usaha ilmiah juga dapat menjawab bagaimana sejarah asal-usul manusia ini. Kitab suci memang tidak membatasi orang untuk melakukan penelaahan. Jika terdapat pertentangan, hal itu memang dianggap wajar. Sifat ilmu pengetahuan terbuka untuk dikoreksi. Sanggahan dari suatu pendapat atau teori akan menyempurnakan suatu ilmu pengetahuan. Untuk sejarah manusia purba sendiri telah menjadi bagian dari sekian materi sejarah yang terus diperdebatkan dan telah menjadi sebuah bahasan kontroversial. Oke, untuk lanjut materi 7 ada proses penciptaan manusia secara biologi. Secara umum, semua manusia diciptakan melalui kehamilan dengan adanya ayah secara biologis semata. Penciptaan manusia selain Adam, Hawa, dan Isa adalah surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang proses reproduksi manusia lewat rahim ibu.
Ayat-ayat tersebut menjelaskan asal kejadian manusia dalam pandangan Al-Quran. Ada 4 kejadian, yaitu kejadian Adam dari tanah dalam istilah yang bermacam-macam, antara lain tanah kering, tanah liat, dan tanah lumpur. Lalu kejadian Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam, kejadian Isa, dan kejadian manusia pada umumnya. Lalu saripati berasal dari tanah. Substansi dasar kehidupan manusia adalah protein. Sari-sari makanan yang kita makan semua berasal dan hidup dari tanah. Kemudian melalui proses metabolisme yang ada di dalam tubuh, diantaranya menghasilkan hormon sperma, kemudian hasil dari pernikahan hubungan seksual, maka terjadi pembauran antara sperma lelaki dan ovum sel telur wanita di dalam rahim. Nutfah juga sering diartikan dengan sesuatu yang sangat kecil, dihasilkan dari setetes air mani. Dari sejumlah sperma yang ditumpahkan, memang hanya satu sel saja yang pada akhirnya membuahi ovum atau sel telur. Sesuatu yang bergantung, al-alaq, terus berkembang sampai kira-kira 20 hari dan secara bertahap mengambil bentuk manusia. Jaringan tulang mulai nampak dalam embrio dan secara berurutan diliputi oleh otot-otot. Selanjutnya, fase segumpal darah atau alaqah terus dari proses pembuahan. Mulai tempat pertumbuhan syaraf dalam pada ujung tubuh bagian belakang embrio terbentuk sedikit demi sedikit dengan kepingan benih. Menjelasnya lipatan kepala sebagai persiapan perpindahan fase ini alaqah atau alaqah pada fase berikutnya, yaitu mudghah atau mulberry stage. Mulberry stage adalah kata dari bahasa Latin yang artinya embrio atau janin yang berwarna mulberry atau merah tua keumuman. Dalam Al-Quran, embrio terbagi menjadi 2. Pertama, embrio sempurna atau mukhalaqah, dan kedua tidak sempurna atau ghairu mukhalaqah. Nafsir dari ayat tersebut adalah secara ilmiah, embrio dalam fase perkembangannya seperti tidak sempurna dalam susunan organ tubuhnya. Sebagian organ seperti kepala tampak lebih besar dari tubuhnya dibandingkan dengan organ tubuh yang lain. Kemudian dari itu, anggota tubuh embrio tercipta lebih dulu dari yang lainnya, bahkan yang lainnya. Menurut Dr. Ahmad Syauqi Allah yang terdapat pada surat At-Tariq, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar yang keluar di antara tulang rusuk dan tulang dada. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya atau hidup. Dalam di atas, Allah menyuruh manusia untuk berpikir dan meneliti bagaimana ia diciptakan dan dari apa dia diciptakan. Bagaimana dari air, sebagaimana dijelaskan pada sebelumnya. Namun dalam kalimat berikutnya, Allah menyebutkan sifat air itu dengan kata dafiq, artinya air yang bergerak dan hidup. Dan hal inilah yang terbuktikan oleh ilmu pengetahuan modern berdasarkan sains. Spermatozoom bergerak dengan menggunakan ekornya dalam saluran air. Dari ke-8 yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu kesimpulannya, pada penciptaan manusia mengenai sejumlah rumusan yang berbeda-beda menyangkut penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Ada ayat menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, tembikar, saripati tanah, saripati air yang hina, air yang tumpah, dan mani yang terpancar. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber ilmu telah menggambarkan bagaimana hakikat kemanusiaan manusia, dari asal-usul penciptaan manusia, potensi yang diberikan Allah kepada manusia, dan tugas serta tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Yang ketiga, selain itu dari teori Al-Quran ada teori evolusi Darwin, yang dimana teori ini dapat dibenarkan melalui ilmu pengetahuan, karena teori ini mengungkap misteri asal-usul kehidupan manusia secara sistematis dan filosofis dengan argumen-argumen ilmiah, sehingga teori ini dianggap benar adanya oleh sebagian ilmuwan, serta dapat dijadikan mitra bagi para ilmuwan Islam dalam mengkaji asal-usul penciptaan manusia yang misterius ini. Yang keempat, jika dilihat dari perspektif Islam, teori evolusi Darwin ini tidak diterima kebenarannya, mengingat dalam Al-Quran dan hadis secara nyata mengungkapkan penciptaan manusia pertama dari Nabi Adam dan kelanjutan proses penciptaan manusia setelah itu melalui keturunan. Jadi, terdapat perbedaan pandangan antara teori evolusi di Barat dan Al-Quran. Teori evolusi Barat, khususnya di teori Darwin, menjelaskan bahwa manusia tercipta dan berasal dari induk yang sama dengan makhluk lain. Hal ini adalah titik perbedaan di mana Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dan berasal dari keturunan Nabi Adam. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai evolusi manusia. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.